Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kembali lagi kita akan membahas berita politik. Ya, sebanyak mungkin kita menampung informasi agar supaya kita semakin paham dengan perpolitikan yang terjadi. Tujuannya agar supaya kita bisa benar-benar memberikan kepercayaan kepada orang yang benar-benar tepat. Dan link original video teman-teman bisa mendapatkannya itu di deskripsi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi kita akan segera untuk membahas videonya. Let's do this, let's go. Kita butuh capres Wong Cilik, bukan Wong Culik, apalagi Wong Culik. Dia dapal itu. Wong Cilik bukan Wong Culik. Siapakah itu Wong Culik? Ingin mereka menuju kemana saya juga. Informasi yang saya terima komplek dari intelijen saya ada dari intelijen di Polri ada dari intelijen di TNI saya punya habis dan informasi di luar angka data survei semuanya. Kalau presiden tiap hari ini ada apa, itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gini. Tidak ada pemilu pun tahu. Apalagi pemilu, tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden. Perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan? Intelijen negara itu laporannya ke presiden dan setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam juga bisa dapat info itu. Itu ketentuan undang-undang. Presiden kan harus punya hak itu. Mungkin saja laporannya benar, tapi pelaku daripada partai politik kan beda di lapangan. Tapi ini langkah baik juga yang dilakukan Bapak Presiden, karena selalu Pak Presiden menyampaikan jangan sampai salah memilih pemimpin untuk masa kedepannya. Nah, sepakat bahwa agenda Bapak Presiden adalah ingin berkelanjutan agar Republik ini terus maju dan terus hebat. Nah, pertama sebenarnya kita tidak heran ya kalau Presiden memiliki informasi yang lengkap terkait dengan pergerakan arah partai maupun institusi yang ada di bawah NKRI. Justru aneh kalau Presiden tidak tahu. Tapi buat saya, apa yang menjelaskan mengapa Presiden harus mengatakan itu? Nah, ini menurut saya menarik ya, pasti ada tujuan yang sedang dikirimkan oleh Presiden, terutama buat partai-partai yang dianggap ya tidak sesuai dengan kompas atau panduan yang beliau inginkan. Ya, Indonesia saat ini diperhadapkan dengan 3 pilihan yang sebetulnya sangat mudah untuk dipilih. Hanya saja banyak sekali duit dari Wong Licik dan Wong Culik kepada para buzzer untuk memberikan narasi-narasi positif terhadap mereka. Ini adalah hal yang sangat berbahaya karena ketika Wong Culik dan Wong Licik jadi presiden Indonesia, maka akan hancur dalam waktu dekat dan tidak perlu diperdebatkan lagi sama sekali kepastian tersebut. Indonesia akan mendadak tidak stabil dan masuk ke dalam fase kehancuran secara terstruktur, sistematif dan juga masif. Melihat bagaimana rekam jejak mereka yang begitu kelam di dalam mandi darah atas korban-korban penghilangan paksa sampai tahun 1998 dan juga korban politik agama di tahun 2016 sampai 2017 silam, Indonesia dipastikan akan masuk ke dalam masa-masa kekelaman dan menunggu untuk dimati surikan. Saya tidak sedang berbicara mengenai hal yang sifatnya omong kosong, tapi kemenangan Ganjar yang merupakan peristiwa Wong Cilik haruslah kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Ganjar adalah orang yang diberikan satu mandat dari rakyat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di dalam membangun negara ini. Ia sudah berhasil membuktikan bagaimana Indonesia lewat Jawa Tengah yang ia kelola sangatlah luar biasa dan kemajuan adalah hal yang sudah diprediksi oleh mereka. Pemimpin yang mengedepankan rakyat adalah pemimpin yang sangat langka dan bahkan sulit didapatkan oleh negara ini. Setelah 32 tahun dihancurkan luluh lantakkan oleh salah seorang yang menjadi penyebab kerusuhan 1998 dan keluarga-keluarga mereka,
Indonesia baru kali ini mendapatkan pemimpin yang jujur, merakyat, dan sederhana yang bernama Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo itu hanyalah satu dari antara jutaan orang yang mampu membangun negara ini dengan luar biasa. Tongkat estafet pembangunan di Indonesia itu ada di tangan Ganjar Pranowo nantinya. Pembangunan Indonesia yang sifatnya internasional ini menjadi sebuah hal yang harus kita apresiasi bersama-sama karena bisa mengetahui bahwa hanya lewat Ganjar saja pemimpin Indonesia pada tahun 2024 nantinya negara ini pasti maju pesat. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin yang licik ataupun yang culik. Saya nggak sedang berkata-kata halusinasi ya, tapi ini adalah sebuah kepastian yang akan membuat negara ini rusak kalau yang memimpin kita itu adalah orang-orang yang berbagian di dalam kekelaman masa lalu, Orde Baru, dan juga politik identitas. Sedangkan Ganjar Pranowo bebas dari isu-isu semacam itu dan dia serius di dalam mengentaskan kemiskinan dan korupsi yang sudah ia buktikan di Jawa Tengah. Banyak yang mengatakan bahwa pilih presiden itu adalah memilih sesuai dengan hati nurani, dan saya menekankan bahwa hati nurani yang bersih akan membuat kita memilih Ganjar Pranowo. Sementara relawan pro Jokowi atau Projo memastikan dukungannya kepada baca pres Ganjar Pranowo. Dukungan itu direalisasikan lewat pembentukan deklarasi relawan Projo Ganjar untuk menang di pemilu 2024 nanti. Sekretaris Dewan Penasihat Projo Ganjar Sunggul Sirait mengatakan terbentuknya relawan bermula dari kegelisahan terkait adanya sejumlah relawan Projo yang berbeda tujuan untuk tidak mendukung Ganjar sebagai presiden. Kami ini melihat ada fenomena, ada segelintir teman-teman di relawan lain yang mendukung Pak Jokowi yang mencoba-coba untuk kegenitan memilih atau mendukung capres di luar Ganjar Pranowo, dan itu tidak sesuai dengan aspirasi Projo di daerah, kata Sunggul di Sekretariat Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo di Menteng pada Jumat 15 September. Sunggul pun meresmikan diri dengan mendeklarasikan diri untuk menjawab kebimbangan para relawan Projo di daerah. Hari ini sudah jelas bahwa terbentuknya Projo Ganjar akan menyatukan kembali teman-teman yang tercecer, kawan-kawan yang terpisah, dan kami menjemput kawan-kawan relawan lain yang tertinggal. Jelasnya, Ketua Umum Projo Ganjar Haposan Situmorang mengatakan, sebelum disepakati, pembentukan relawan tersebut telah melakukan konsolidasi kepada setiap daerah. Mereka bersepakat untuk membentuk relawan Projo Ganjar yang terdiri dari beberapa daerah. Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres DPP PDIP, Ahmad Basaroh, menerima kedatangan Ketua Umum Relawan Projo Haposan Simorangkir di rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo Jakarta Pusat. Relawan Projo itu menyampaikan dukungan secara resmi kepada baca pres Ganjar Pranowo. Ahmad Basaroh menyambut hangat kedatangan tim Projo Ganjar dan menegaskan bahwa PDIP adalah partai terbuka dan juga moderat, dan pihaknya siap bekerja sama dengan pihak manapun untuk selalu bertujuan menjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, Pancasila, dan juga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ahmad Basyara mengaku selalu terbuka dan siap bekerja sama dengan siapapun orang relawan yang datang dengan sukarela untuk mendukung kemenangan Mas Ganjar dalam Pilpres 2024 ini. Oke guys ya, saya yakin dan saya juga percaya bahwa seorang Pak Ganjar Pranowo adalah orang yang sangat-sangat bisa untuk melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Jokowi hari ini. Sekalipun saya melihat bahwa ada dari kubunya Pak Prabowo yang menyatakan bahwa akan meneruskan juga apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi. Ya, sama-sama kita melihat pemberitaan-pemberitaan yang ada, dan itu pun adalah hal yang tidak salah juga jika Pak Prabowo dan timnya itu mengeluarkan statement akan segaris lurus dengan Pak Jokowi. Jadi intinya mereka tidak akan mengubah apapun yang kebijakan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi meneruskan setiap program-program, setiap segala sesuatu yang dibangun oleh Pak Jokowi. Itu tidak salah sama sekali. Karena tapi melihat rekam jejak, saya juga mempelajari tentang politik yang ada, dan rekam jejak yang ada saya pikir yang lebih pantas, yang lebih bisa dan sanggup, bukan hanya sekedar kata-kata, itu adalah seorang Pak Ganjar Pranowo. Karena ya rekam jejaknya terlihat jelas dalam dia memimpin sebuah daerah yang lebih kecil, dia mempunyai banyak pengalaman, dia mempunyai banyak strategi dalam melakukan hal itu, dan dia juga sangat paham dengan digitalisasi. Dan kita akan melihat bahwa seorang Ganjar Pranowo adalah seorang yang benar-benar tegas dan mempunyai nilai-nilai yang sama, apalagi mereka berada di satu bahtera yang sama.
yaitu di dalam PDIP yang dimana nilai-nilai mereka itu sama. Jadi teman-teman juga bebas memberikan opini dan tanggapan pendapat kalian. Siapakah menurut kalian yang lebih pantas meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi? Kalau menurut saya sangat jelas saya pilih Pak Ganjar Pranowo yang adalah sosok yang menurut saya itu lebih pantas untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Ya, bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Vicky mau pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.